Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Sri Aprilia Wulandari dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 5302025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Abdul Latif. Kali ini kita akan membahas tentang 20 sifat wajib bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 2 pertanyaan syubhat yang sering ditanyakan tentang sifat-sifat Allah. Dalam ajaran Islam, kita wajib mengenal dan meyakini sifat-sifat Allah. Karena dengan mengenal sifat-sifatnya, kita bisa lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan bagaimana seharusnya kita beriman kepadanya. Sifat-sifat wajib Allah ini dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang pertama ada sifat nafsiyah, 1 sifat wujud. Wujud artinya ada, Allah pasti ada dan keberadaannya tidak bergantung pada siapapun. Buktinya kita bisa melihat dari ciptaan-ciptaannya, dari langit, bumi, dan seluruh makhluk hidup. Semuanya itu tidak mungkin ada tanpa sang pencipta, kan? Jadi keberadaan Allah adalah bukti Allah bahwa Allah itu benar-benar ada. Yang kedua ada sifat salbiyah, 5 sifat. Sifat ini menolak segala kekurangan dari Allah. Yang pertama ada 1, qidam, artinya Allah tidak mempunyai permulaan. Sebelumnya ada waktu, sebelumnya ada alam semesta, Allah sudah ada. Yang kedua ada baqa, artinya Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Segala sesuatu akan musnah, tapi Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang ketiga ada mukhalafatul lil hawadis, artinya itu Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak seperti manusia yang tidak punya tubuh, tidak duduk, tidak makan, tidak butuh tempat. Jadi kalau kita membayangkan Allah punya bentuk seperti manusia, itu salah. Yang keempat ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh siapa-siapa. Kita butuh Allah, tapi Allah tidak butuh kita. Yang kelima ada wahdaniyah, artinya itu Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekufu, tidak ada yang menyembah selain Allah. Terus ada sifat ma'ani, ini ada 7 sifat. Ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya, kekuasaannya Allah. 1 qudrah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya karena kehendaknya pasti terjadi. Yang kedua ada iradah, Allah berkehendak semua yang terjadi di dunia ini terjadi atas kehendak Allah, bukan kebetulan. Yang ketiga ada ilmu Allah, mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, bahkan isi hatinya manusia. Yang keempat ada hayat, Allah maha hidup. Allah itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak seperti kita manusia yang butuh istirahat. Allah itu sifatnya itu abadi. Yang kelima ada sama, Allah itu mendengar segala hal baik yang diucapkan keras maupun dalam hati kita. Terus selanjutnya ada basar, artinya Allah itu melihat segala sesuatu, tidak luput dari penglihatan Allah. Walaupun kita sering berperilaku buruk kepada seorang, itu Allah pasti akan melihat. Setelah itu ada kalam. Kalam itu adalah Allah berfirman, dan firman itu menyampaikan melalui wahyu kepada para nabi, termasuk melalui Al-Quran. Terus ada 4, yang keempat ada sifat ma'nawiyah, 7 sifat, yaitu sifat ini tuh penegasan dari ma'nani tadi, yaitu Allah qadir, maha berkuasa, murid maha berkehendak, alim maha mengetahui, hai maha hidup, sami maha mendengar, basor maha melihat, dan mutakallim maha berfirman. Jadi Allah bukan hanya punya sifat-sifat itu, tapi juga Allah itu memiliki kesempurnaan tersebut, gitu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kita memahami 20 sifat wajib bagi Allah ini, kita tuh sadar bahwa Allah itu benar-benar maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada semua sifat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi Allah itu maha sempurna ini. Terus ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu hanya 1, yaitu fi'lu syai'in aw tarkuhu. Artinya boleh bagi Allah untuk melakukan segala atau meninggalkan sesuatu atas kehendaknya. Contohnya Allah itu menciptakan manusia itu karena kehendaknya. Jika Allah berkehendak untuk tidak menciptakan, itu pun hak Allah, sesuka hati Allah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kebebasan mutlak dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk berkehendak. Tidak ada yang boleh mengatur selain Allah. Baik, selanjutnya 2 pertanyaan syubhat. Yang pertama itu ada
Kalau Allah itu benar-benar ada, kenapa manusia itu tidak bisa melihat gitu? Jawabannya itu, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak seperti kita. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi keberadaannya itu sangat nyata di sekitar kita. Dalam Al-Quran, surat Al-A'nam, artinya, penglihatan tidak dapat mencapai Allah, tetapi Allah dapat melihat segala penglihatannya. Jadi ketidakmampuan kita itu melihat Allah itu bukan berarti kita itu tidak Allah itu tidak ada, tapi karena mata kita itu terbatas. Sementara Allah itu kan maha besar dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita gitu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa masih ada bencana, penyakit, dan penderitaan di dunia ini? Jawabannya yaitu karena setiap kejadian, baik nikmat maupun musibah, baik itu tuh pasti memiliki hikmah. Jadi bencana bukan bentuk bencana Allah, tapi ujian bagi manusia agar kita tetap sabar, bersyukur, dan kembali kepadanya untuk berdoa. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk kita agar kita tidak lalai dengan semakin dekat kepadanya. Sekian, terima kasih dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.